Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca secara bertanggap-tanggapan. Saya memulai dari ayat 46, Bapak Ibu ayat 47 hingga bergantian sampai 56. Di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Tema kita di pagi hari ini, hatiku bersuka cita karena Allah. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, pada suatu hari seorang kaya raya memesan pada dua orang pelukis untuk melukiskan keadaan sukacita menurut versi masing-masing. Pelukis pertama melukiskan dengan sebuah danau yang tenang airnya. Tidak ada topan maupun badai. Dan di belakang danau itu Bapak Ibu ada gunung-gunung yang hijau segar. Dan di danau itu pun tampak sebuah perahu yang berlayar perlahan dan ditumpangi oleh seseorang yang bersantai-santai. Itulah gambaran sukacita yang dilukiskan oleh pelukis pertama. Lalu pelukis kedua melukiskan sukacita itu dengan sebuah bukit terjal dengan air terjun yang mengganas dan hujan badai mengamuk serta awan gelap menyelimuti langit. Dan di tepi air terjun itu Bapak Ibu terdapat batu berlubang. Dan di dalam lubang itu ada seekor burung yang sedang bersiul-siul kegirangan. Itulah gambaran sukacita yang dilukiskan oleh pelukis yang kedua. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, perbedaan sukacita yang dilukiskan oleh kedua pelukis ini adalah pelukis pertama menginterpretasikan bahwa sukacita terjadi pada saat keadaan baik-baik saja. Jadi sukacita itu terjadi ketika tidak ada masalah, terjadi ketika tidak ada persoalan. Nah itulah gambaran sukacita yang dilukiskan oleh pelukis pertama. Lalu pelukis kedua menginterpretasikan bahwa sukacita itu selalu ada di dalam keadaan apapun. Baik ada masalah atau tidak ada masalah, itu selalu terpancar sukacitanya.
Dia mampu bersyukur di dalam keadaan apapun. Nah, inilah gambaran sukacita yang dilukiskan oleh pelukis yang kedua. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, di mana posisi kita sebagai orang percaya? Apakah gambaran yang dilukiskan oleh pelukis pertama atau yang kedua? Nah, ini perlu kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya perlu merenungkan apakah kita mampu bersyukur ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, atau justru sebaliknya, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, maka kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini sebuah pertanyaan bagi kita. Dan saya percaya hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa orang Kristen lebih banyak pada posisi pertama Bapak Ibu. Sukacita itu dipengaruhi oleh keadaan. Ketika keadaannya baik-baik saja, ketika tidak ada masalah, maka dia mampu bersukacita. Dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dia sudah mulai kendor dan tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan sukacita yang sementara, yang sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa musnah. Jadi ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika pekerjaannya lancar, studi lancar, lalu dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika semuanya itu tidak terjadi, dia tidak alami, dia tidak nikmati, maka dia sudah mulai kendor. Dia sudah mulai mundur dan tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sewaktu-waktu dia meninggalkan Tuhan. Nah, inilah sukacita yang dipancarkan, yang dipengaruhi oleh keadaan Bapak Ibu. Sukacita yang tidak dapat musnah atau hilang adalah sukacita yang dipengaruhi oleh suasana hati yang berpautan kepada Tuhan. Sukacita yang tidak musnah dan hilang adalah sukacita yang selalu memandang kepada Tuhan. Nah, seperti halnya yang dialami oleh Maria Bapak Ibu. Dia mampu bersukacita walaupun pada zaman itu ketika dia mengandung seorang anak yang pada waktu itu dia belum bersuami secara sah Bapak Ibu. Tetapi dia mampu bersyukur. Walaupun di sekelilingnya pasti dia digosipin. Kok bisa tiba-tiba hamil begitu ya. Tetapi dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena yang dia lihat adalah Tuhannya. Dia memandang kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Nah, Maria bersukacita kepada Allah dengan diliputi 3 alasan Bapak Ibu. Yang pertama, Allah adalah pembebas. Nah, di ayat 47 itu dikatakan di sana Bapak Ibu, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, juru selamat dalam versi Inggris adalah Savior. Di dalam bahasa Yunani Yod Soter, artinya penyelamat, atau Sojo, artinya seorang pembebas, yaitu Kristus Yesus. Yesus yang membebaskan dari hukuman kekal. Yesus yang membebaskan dari ketakutan Bapak Ibu. Yesus yang membebaskan dari belenggu dosa. Jadi itulah yang membuat Maria ini bersukacita kepada Tuhan ketika dia memandang kepada Tuhan. Tuhanku telah membebaskanku dari hukuman yang kekal. Tuhanku telah membebaskan aku dari ketakutan. Ketika saya menghadapi kematian, maka saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena sudah ada Tuhan yang telah menjamin keselamatanku. Nah, itulah yang membuat ekspresi sukacita daripada Maria. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, masalah yang paling berat bagi manusia adalah ketika berada di bawah hukuman kekal Allah. Ya, ini adalah masalah yang paling berat. Bukan masalah yang paling berat bagi manusia adalah ketika tidak ada uang. Bukan ketika ekonominya semakin merosot. Bukan.
Itu adalah sementara, tetapi yang lebih penting itu adalah masalah yang paling berat bagi manusia adalah ketika ada di dalam murka Allah. Itu masalah yang paling penting bagi manusia. Kenapa manusia harus dimurkai? Ya, kenapa manusia harus dimurkai? Jadi Allah memurkai manusia karena dosa. Allah memusnahkan manusia karena telah melakukan kejahatan. Jadi manusia tidak ada lagi jalan keluar untuk melepaskan diri dari hukuman Allah. Satu-satunya jalan keluar adalah Allah harus datang ke dalam dunia sebagai pembebas dari hukuman kekal Allah. Nah, inilah yang kita rayakan di bulan Desember ini, Bapak Ibu. Jadi Kristus datang sebagai pembebas. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan di sana, Bapak Ibu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, orang yang berutang banyak, ketika dibebaskan pasti dia begitu senang, Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal itu. Bapak Ibu begitu banyak hutang, lalu saking Bapak Ibu tidak mempunyai duit, lalu Bapak Ibu mengatakan saya tidak mampu membayar utang. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang kepada Bapak Ibu. Saya mau membayar, melunaskan utang saudara. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Secara pribadi Bapak Ibu, saya pasti senang. Karena saya dibebaskan dari hutang yang begitu besar. Demikian juga Maria yang dirasakannya ketika dia merasa bahwa dosa itu telah membelenggu saya. Jadi itu adalah hutang kita sebagai manusia. Jadi ketika Bapak Ibu jatuh di dalam dosa, itu adalah hutang kita kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka sudah berhutang kepada Tuhan. Dan hutangnya adalah kekal. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah datang di dalam pribadi Yesus Kristus untuk melepaskan kita, membebaskan kita dari hutang itu. Inilah yang menjadi indikator yang membuat hati Maria bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan. Kata bergembira yang dipakai dalam bagian itu adalah rejoices, artinya bersukacita. Bersukacita, sukacita yang dipengaruhi oleh hati, suasana hati yang berpautan kepada Tuhan. Bukan sukacita yang dipengaruhi oleh keadaan. Bukan sukacita yang dipengaruhi oleh, oh saya sudah berhasil. Itu tidak masalah. Tetapi itu bisa sewaktu-waktu itu bisa musnah, Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang dibicarakan di dalam konteks ini adalah sukacita yang terpancar melalui ketergantungan Maria kepada Kristus. Maria bersukacita karena Kristus telah membebaskan jiwanya dari hukuman kekal Allah. Nah, ini adalah sukacitanya yang terindikator melalui kepuasan atas anugerah Allah yang telah dinikmati oleh Maria. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah berita Natal yang sesungguhnya. Yesus datang untuk membebaskan jiwa kita dari hukuman kekal Allah. Walaupun secara fisik kita lemah, walaupun secara fisik kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi jiwa kita sudah ada di dalam genggaman Tuhan. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu muka kepada Allah kita. Nah, ini adalah berita sukacita Natal bagi kita sebagai orang percaya. Sukacita itu bukan tergantung pada aksesoris Natal, Bapak Ibu, walaupun di depan ini ada pohon Natal yang begitu indah. Bukan. Karena nanti setelah selesai Natal juga pasti pohon Natal ini akan dipindahkan. Kalau sukacita kita bergantung pada pohon Natal ini, maka sejauh itulah sukacita kita.
Jadi ketika pohon Natal ini dipindahkan, maka sukacita kita udah hilang. Nah, itu tidak boleh. Segala kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di Natal ini, itu tidak boleh menjadi indikator yang membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh. Kemudian Natal ini tidak identik dengan pesta, Bapak Ibu. Wah, di bulan Desember ini nanti saya akan mengadakan pesta. Nah, itu tidak boleh. Tetapi sesungguhnya Natal itu, momen Natal itu adalah di mana kita merenungkan Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan jiwa kita dari hukuman yang kekal. Itu sesungguhnya arti Natal bagi kita. Jadi banyak orang yang salah memahami arti Natal, Bapak Ibu. Wah, sudah tiba saatnya untuk Natal. Mari kita pergi ke mall, menyiapkan segala sesuatu. Itu tidak masalah, tetapi itu bukan esensi daripada arti Natal. Tetapi arti Natal yang sesungguhnya adalah ketika kita merenungkan kehadiran Kristus ke dalam dunia yang telah membebaskan jiwa kita dari hukuman kekal Allah. Jadi pembebasannya bagi kita, Bapak Ibu, bukan hari ini, bukan 1 minggu ke depan, bukan 1 bulan ke depan, tetapi selama-lamanya. Jadi dia sudah bebaskan kita selama-lamanya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita mempunyai jaminan yang pasti, Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya sampaikan di awal tadi bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari ketakutan untuk menghadapi kematian. Ya. Kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu untuk keselamatannya, yang masih mengadopsi konsep saudara-saudara kita yang lain, mudah-mudahan dia masuk surga ketika saya meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan amal ibadah saya diterima di sisi Allah. Yaitu bukan konsep yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah jaminan kepastian hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Makanya sekarang kita harus pastikan, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Ya, jangan sampai kita hanya sekedar saya percaya kepada Kristus, tapi hati kita menolak. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Jadi terlihat ketika kita menghadapi masalah, bagaimana kita menanggapi masalah itu. Ada orang ketika dia menghadapi masalah, dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ada orang juga ketika dia menghadapi masalah, dia sudah mulai kendor dan meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini poin pertama. Poin yang kedua, yaitu Allah adalah pemelihara hidupnya. Ayat 47 kembali saya bacakan. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Nah, kata juru selamat bagian ini juga, Bapak Ibu, mengandung arti pemelihara. Allah membebaskan dia dari hukuman kekal. Allah yang sama juga yang akan memelihara hidupnya. Pemeliharaan Allah tidak selalu berbicara mengenai Allah menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi justru Allah juga yang sama, yang memelihara kita secara finansial. Allah juga yang akan memelihara iman kita. Ya, sehingga tidak terjadi sebuah penyangkalan kepada Allah. Ya. Makanya kita bersyukur kalau hari ini saya percaya bahwa di antara kita ini pasti mempunyai banyak masalah. Tetapi bersyukur kalau Bapak Ibu bisa melewati masalah itu. Itu artinya bahwa Allah memelihara iman saya dan Bapak Ibu. Kalau Allah tidak memelihara iman kita di dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan, pastinya kita akan meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi makanya bersyukur, bukan hanya bersyukur kepada Tuhan ketika engkau diberkati, tetapi di dalam segala keadaan apapun, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu tandanya bahwa Allah memelihara imanmu.
Sehingga engkau tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhanmu ketika engkau di dalam pergumulan. Banyak orang yang seringkali khawatir terhadap kebutuhan kita. Ya, kebutuhan secara finansial. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita pernah khawatir, hubungan saya selama ini kepada Tuhan sangat rusak. Hubungan saya kepada Allahku selama ini tidak ada sama sekali. Selama ini saya tidak mempedulikan Tuhan, saya tidak mempedulikan ibadah, saya tidak mempedulikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apakah kita pernah khawatir hal itu? Wah, udah 1 minggu saya tidak membaca firman Tuhan, sudah 1 minggu saya tidak berdoa kepada Tuhan, saya sudah 1 minggu tidak datang kepada Tuhan. Apakah kita pernah khawatir mengenai hal itu? Atau hanya di hal-hal yang sifatnya sementara? Wah, saya mau makan apa besok? SPP saya di bulan ini begitu banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita menyadari bahwa hubungan saya selama ini dengan Tuhan tidak baik-baik saja, maka kita pasti terdorong untuk mau datang kepada Tuhan. Mari kita periksa diagnosa hati kita masing-masing. Apakah kita pernah khawatir? Kalau kita pernah khawatir, jangan pikir bahwa kekhawatiran itu negatif sekali. Tidak, ada positifnya. Ketika kita khawatir, wah, hubungan saya dengan Tuhan begitu kacau balau, saya tidak mempedulikan Tuhan. Itu adalah sisi positif dari kekhawatiran kita. Nah, Bapak Ibu masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang? Bagaimana dia menyadari dia sudah berbuat salah kepada orang tuanya. Dia menyadari begitu limpah kekayaan di rumah orang tuanya. Dan dia merasa bahwa saya bersalah kepada orang tuaku dan kepada Allah. Akhirnya dia kembali kepada orang tuanya. Ya, mari kita renungkan hal ini. Jangan sampai kita menganggap, wah, saya baik-baik saja, saya serba kecukupan kok. Setiap hari saya makan enak. Setiap hari saya bisa menikmati finansial saya dengan baik. Tetapi itu hal nomor 2, Bapak Ibu. Hal yang nomor yang pertama adalah ketika kita menyadari hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja, dan akhirnya kita mengambil komitmen untuk datang kepada Tuhan dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga adalah Allah berkenan memberikan dia tugas yang mulia. Di ayat 48 saya bacakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kata hamba di ayat 48 ini digunakan kata doule atau doulos, yang artinya adalah seorang budak perempuan atau seorang pelayan wanita. Maria menyadari dirinya sebagai hamba atau pelayan yang sangat rendah kedudukannya. Di zaman perjanjian lama, Bapak Ibu, hamba itu sangat rendah kedudukannya. Jadi ketika tamu daripada sang tuan datang, maka seorang hamba dia sudah siap sedia dekat pintu. Dia sudah membawa misalnya kain lap. Tamu daripada sang tuannya itu pasti kakinya berdebu. Maka tugas daripada seorang hamba itu apa? Ngelap kaki daripada para tamu sang tuan itu. Nah, itulah yang digunakan di dalam bagian ini, yaitu doulos, hamba. Hamba yang mempunyai status yang begitu rendah kedudukannya. Tetapi apakah Maria minder karena dia disebut sebagai hamba? Tidak. Justru dia begitu senang, bersukacita karena walaupun dia disebut sebagai hamba, walaupun dia hamba,
tetapi Tuhan berkenan kepadanya dan memberikan dia tugas yang begitu mulia, yaitu melahirkan seorang anak yang adalah juru selamat bagi kita yang percaya kepada dia. Ya. Jadi Maria menyadari, saya adalah hamba, saya adalah orang berdosa, tetapi Allah berkenan memberikan kepada saya tugas yang begitu mulia ini, yaitu melahirkan sang juru selamat dunia. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Maria menyadari hal ini, dia merasa ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Ya, saya tidak tahu ketika Bapak Ibu dipercayakan sebuah pelayanan, apakah sukacita atau musibah bagi Bapak Ibu. Ya, kita yang merasakan. Ya, oh jangan-jangan ketika dipercayakan sebuah pelayanan, waduh, yang tidak ada beban, diberikan beban kepada saya. Dan akhirnya dia tidak bisa tidur semalam-lamanya Bapak Ibu. Dia tidak nyenyak tidur karena diberikan tugas yang mulia. Hatinya begitu benci kepada orang yang memberikan dia tugas. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, saya katakan bahwa ketika dipercayakan kepada kita sebuah pelayanan, itu adalah sebuah kehormatan ya Bapak Ibu ya. Mau setuju atau tidak setuju dengan statement saya, itu adalah sebuah kehormatan. Kita adalah manusia yang begitu rendah, manusia yang berdosa, yang begitu hina. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah pelayanan, itu adalah sebuah kehormatan. Ya. Maka kalau ada di antara kita yang sering menolak pelayanan, saya tidak paksa, walaupun berkali-kali disampaikan, itu adalah urusan dengan Tuhan. Ya. Kalau engkau sering menolak pelayanan, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau mempedulikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu adalah urusan personalmu dengan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, Maria menyadari bahwa tugas yang diberikan Tuhan ini kepada dia ini adalah sebuah kehormatan. Ya, dia memakai kandungan Maria untuk melahirkan juru selamat dunia. Jadi ingat bahwa Yesus Kristus Bapak Ibu bukan hasil dari hubungan suami istri, bukan ya. Tetapi itu adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Nah, hal inilah yang membuat hati seorang Maria bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada suatu hari ada salah seorang anak muda berjumpa dengan seorang pendeta. Lalu ketika ia berjumpa dengan pendeta Bapak Ibu, dia sangat sungkan kepada pendeta itu. Dia merasa bahwa aduh, kalau saya bertemu dengan Pak Pendeta ini kan orangnya tidak berbuat jahat, suci. Nah banyak orang begitu ya, memandang pendeta itu kudus. Tetapi jangan kita salah memahami Bapak Ibu ya. Kita semua manusia, baik itu pendeta dan jemaat, itu sama statusnya adalah orang berdosa. Nah anak muda ini menyadari, beranggapan bahwa pendeta ini begitu baik, jadi saya sungkan bertemu dengan dia. Tetapi ketika mereka bertemu, justru Pak Pendeta ini mendekati dia. Lalu dia berkata kepada anak muda ini, mau enggak kamu terlibat di dalam kegiatan KOR? Wah, anak muda ini begitu senang Bapak Ibu. Yang awalnya dia meragukan dirinya, saya ini adalah orang berdosa, orang yang tidak mungkin saya bisa bergaul dengan pendeta ini. Ketika Pak Pendeta ini memberikan dia tugas itu Bapak Ibu, dia begitu senang. Dia begitu bersukacita. Apakah ada di antara kita seperti itu? Apakah kita mempunyai kerinduan semacam itu? Ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan, maka hati kita sangat bersukacita. Ya?
hati kita menggebu-gebu. Wah, ya, sukacita itu Bapak Ibu ya, tidak identik dengan melompat-lompat ya. Walaupun engkau melompat-lompat, tetapi kalau suasana hatimu galau, sedih, itu bukan sukacita Bapak Ibu. Makanya ketika engkau melihat orang yang melompat-lompat di gereja, wah, jangan pikir wah dia itu sedang bersukacita, dia tidak ada masalah itu. Tidak. Mungkin saja dia sedang melampiaskan kesedihannya dan akhirnya dia bersukacita. Ya, tetapi sukacita yang dimaksud adalah suasana hatinya tentram, damai, walaupun silih berganti masalah dihadapi, tetapi dia tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun setiap hari dia makan nasi putih tanpa lauk, dia makan nasi putih ditemani dengan air putih, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan suasana hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena bagi dia bukan itu yang penting, bukan nasi putihnya yang penting, bukan air putihnya yang penting, tetapi yang penting adalah jiwaku telah diselamatkan oleh Allahku. Itu sebetulnya sukacita yang dimaksud di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi sukacita itu bukan ketika keadaan kita baik-baik saja, rumah tangga kita baik-baik saja, ekonomi kita semakin hari semakin berkembang. Bukan. Itu bisa sewaktu-waktu itu musnah. Tetapi sukacita itu adalah suasana hati kita yang selalu tentram, damai, dan selalu mampu bersyukur kepada Tuhan walaupun badai silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.